Bab 39. 2 hari sudah Renata diopname. Ia memutuskan untuk pulang, walau harus setengah memaksa, dan tubuhnya masih terasa lemas. Renata harus tetap pulang sebelum Setia curiga. Mas Setia. Renata terkejut melihat Setia yang tengah duduk di sofa siang itu, seperti tengah menunggunya. Padahal ia berpikir Setia sudah pergi ke kampus. Setia berdiri dari duduknya, berjalan ke arah Renata yang masih diam mematung di ambang pintu. "Kemana saja kamu? Kenapa tidak menghubungiku? Aku temanku masih ingin aku tinggal di rumahnya, dan ponselku tiba-tiba error, dan tidak bisa menyala," jawab Renata, tertunduk takut. "Maaf, kamu pasti marah kan?" tanyanya dengan nada bergetar. Renata terperanjat saat Setia justru mendekap tubuhnya. "Tidak, aku tidak marah." Renata melepas peluknya. "Kamu tidak marah?" Setia tertawa kecil. "Untuk apa aku marah? Ada saatnya kamu ingin menghabiskan waktu dengan temanmu kan? Ya sudah, kamu istirahat saja. Aku ke kampus dulu." Setia mengecup dahi Renata dan berlalu pergi. Renata masih tertegun, lalu menghela nafas lega. Ia berpikir Setia akan marah padanya. Sepulang kuliah Sasi bekerja part-time seperti biasanya. "Apa dia tidak masuk lagi?" gumamnya. "Mencari Elkan." Beberapa hari ini Elkan memang jarang masuk. Tapi yang membuatnya aneh, tidak ada satu staf, atau bahkan manajer kafe yang menegurnya. Pukul 21 malam Sasi pulang. Langkah kakinya terhenti di depan kafe, melihat hujan yang turun cukup deras. Ponsel di dalam tasnya berdering. "Mama." Ia segera menekan tombol answer. "Halo Sasi. Kamu masih lama pulangnya nak?" "Tidak Bu, ini baru mau pulang." "Nak, ibu minta tolong belikan obat penurun darah ya. Kepala ibu pusing." "Ya sudah, nanti aku belikan ya Bu." Sasi menutup teleponnya, melihat hujan yang semakin deras saja, sedangkan apotik ada di seberang sana. "Bagaimana aku ke apotik?" Sasi terkesiap merasa percikan air hujan tidak lagi mengenai tubuhnya. Ia mendongak melihat kepalanya yang sudah dipayungi seseorang. "Eklan." Sasi terkejut. Entah sejak kapan pria itu sudah berdiri di sisinya. "Aku sekarang beralih profesi jadi ojek payung." Sasi terkekeh. "Kamu mau aku antar kemana?" "Baiklah, aku mau ke apotik sana," jawabnya seraya menunjuk apotik di seberang sana. "Ayo." Mereka pun berjalan beriringan, melewati derasnya hujan menuju apotik, dan Sasi membeli obat yang diminta ibunya. "Sudah selesai," ujar Sasi menghampiri Elkan yang masih menunggunya di luar. "Terima kasih ya. Kalau gitu aku pulang dulu." "Tunggu." Elkan mencekal lengannya. "Ada apa lagi? Apa kau tidak mau metraktirku? Ongkos ojek payungku." "Astaga, baiklah, aku akan mentraktirmu di sana." Menunjuk kedai kopi yang tidak jauh dari mereka. "Baguslah." Keduanya segera menuju kedai kopi tersebut, dan memesan menu di sana. Asap tipis pada kopi yang disajikan itu, seolah menghangatkan suasana keduanya. Walau belum ada percakapan di antara mereka. "Kemana saja kamu? Kenapa tidak masuk kerja?" Sasi membuka obrolan, seraya menyeruput kopinya. "Aku sibuk." Sasi tersenyum kecut. Entah kesibukan apa yang dilakukan pria yang berpenampilan urakan itu. "Lalu kamu?" Aku kenapa? Kemana suamimu? Kenapa tidak menjemputmu?" Pertanyaan Elkan membuat Sasi terdiam, meletakkan cangkir kopi yang dipegangnya. Elkan dapat membaca kegusaran di wajah cantik itu. Setiap ia menanyakan sosok suaminya. "Suamiku sedang di luar kota." Sasi mengalihkan pandangannya ke arah jendela yang berada di sisinya. "Sepertinya hujannya sudah reda. Aku harus pulang." Sasi segera beranjak dari duduknya, dan keluar dari kedai kopi tersebut. Elkan menghela nafas, masih memperhatikan Sasi yang menaiki taksi di luar sana. Tebakannya benar, Sasi akan selalu menghindar jika ia menanyakan tentang suaminya. Entah apa sebabnya, Elkan tidak tahu. 2 hari ini Renata kembali merasakan tidak enak pada tubuhnya. Setelah Setia pergi ke kampus, ia hanya bisa meringkuk di balik selimut, memegangi perutnya yang kembali terasa sakit.
Perutku sakit sekali. Merasa keadaannya semakin buruk, Renata pun mencoba beranjak dari ranjangnya. Namun langkah kakinya yang lemas membuatnya terjatuh. Ia tidak sanggup berjalan. Renata mencoba merangkak, meraih ponselnya di atas nakas. Ia segera menghubungi taksi online. Tolong aku, tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku tidak sanggup berjalan. Aku ada di lantai 2 kamarku. Renata menulis pesan pada pengemudi supir taksi online yang tengah menuju rumahnya. Sang supir yang membaca pesan tersebut pun terkejut. Setelah sampai di alamat rumah Renata, ia segera masuk ke dalam rumah tersebut. "Permisi," ujar sang supir melihat suasana rumah yang tampak sepi. Ia pun segera naik ke lantai 2. Ya ampun, sang supir kembali terkejut, melihat dari dalam kamar Renata yang tidak terkunci. Renata sudah tidak sadarkan diri di lantai. Supir itu pun segera membawa Renata ke rumah sakit. "Ibu sudah sadar." Suara seorang wanita membuat Renata tersadar. Perlahan ia membuka kedua matanya, mencium aroma obat yang menyeruak dan jarum infus yang sudah menancap di punggung tangan kirinya. "Kenapa saya ada di sini? Tadi ibu pingsan, dan seorang supir membawa ibu ke sini." Jelas perawat wanita yang berdiri di sisi ranjangnya. "Kalau gitu aku ingin pulang." Renata mencoba duduk. "Jangan Bu, ibu tidak diperbolehkan pulang dulu," cegah sang suster. "Tidak, aku tidak ingin dirawat lagi." Renata memberontak, mencoba turun dari ranjang. Namun tubuhnya yang lemas membuatnya kembali terjatuh. "Lihat keadaan ibu masih lemah. Ibu harus dirawat di sini," bujuk sang suster membantu Renata berdiri, dan kembali membaringkannya di ranjang. Renata menangis, menangisi tubuhnya yang saat ini semakin melemah. Entah alasan apa yang akan dikatakannya pada Setia. "Karena malam ini kembali harus tidur di rumah sakit, jangan lupa datang ke acara pernikahanku." Setia membaca pesan yang dikirimkan temanya. Ia hampir lupa jika hari ini adalah hari pernikahan temanya. Sore itu Setia keluar dari kampus. Ia melajukan mobilnya ke salah satu mall di pusat kota, berniat akan membelikan sebuah dress untuk Renata, yang akan menemaninya ke acara pernikahan temanya malam ini. Setia menyusuri setiap toko, mencari dress yang cocok untuk istri sirihnya itu. "Ini sepertinya cocok untuk istri Bapak," ujar salah satu pelayan di toko tersebut, menawarkan dress berwarna marun pada Setia. Setia menelisik dress yang tampak cantik tersebut. "Ya sudah, saya mau yang ini." Setelah mendapatkan barang yang cocok, Setia pun memutuskan untuk pulang. "Sayang," panggil Setia seraya membuka pintu utama yang tidak terkunci. Tidak ada jawaban dari Renata. Setia pun naik ke lantai 2. "Sayang, aku sudah pulang," panggilnya lagi masuk ke kamar. "Kemana dia?" Melihat Renata yang juga tidak ada di kamar, Setia mencoba menghubungi Renata. Terdengar nada dering ponsel Renata yang juga berada di dalam kamar itu. "Kenapa ponselnya ada di sini?" Setia mengeritkan dahinya, mengambil ponsel Renata yang tergeletak di lantai. Sementara di tempat yang berbeda, Renata masih terbaring lemah di bangsalnya. Ia baru ingat jika ia tidak membawa ponselnya, membuatnya semakin merasa risau. "Selamat malam," ujar seorang perawat masuk ke ruangannya. "Ini cemilannya ya Bu, dimakan ya." Suster itu hendak meletakkan cemilan yang dibawanya di atas meja. "Kenapa nasinya tidak dimakan Bu?" tegurnya, melihat makan malam yang diberikannya belum dimakan sama sekali. "Saya tidak ingin makan. Ibu harus makan agar cepat sehat." "Oh ya, di mana keluarga Ibu?" "Saya tidak punya keluarga." Sang suster pun terdiam. Ekspresi Renata terlihat kesal walau sebenarnya ia merasa iba.